Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jamaah Masjid Al-Furqan arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya berbahagia ya. Insya Allah kita bisa bersua, bertajamu wal muwajahah dalam rangka satu tujuan. Tujuannya adalah untuk tolabul ilmi. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang mana perjalanan itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang dimaksud adalah ulumuddin, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi meskipun nantinya kita belajarnya hasilnya tidak sama, setidaknya kita hadir di dalam satu majelis ilmu, itu insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kajian kita malam hari ini, kita melanjutkan kajian tentang Minhajul Muslim. Sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kita, meskipun kelihatannya sederhana, ustadznya juga ustadz lokal ya, tidak mendatangkan dari ustadz luar kota seperti Ustadz Nafi ya. Tapi kalau tidak paham materi ini, hasilnya akan menjadi orang yang sesat. Kenapa? Karena yang kita kaji adalah akidah. Orang belajar akidah kok nggak paham, hasilnya akan tersesat ya. Maka hati-hati ya, meskipun ini bahasanya sederhana, tapi kalau tidak paham akhirnya tersesat. Beda kalau kita belajar ilmu fikih, orang paham, insya Allah nggak akan tersesat. Tapi kalau belajar akidah kok orang paham, ya, menjadi orang yang dolal. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya paham. Amin. Kita melanjutkan pada fasal yang kedua, al-fasl tsani, al-imanu bi rububiyatillahi likulli syai'. Beriman terhadap rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu. Mengimani rububiyahnya Allah. Yu'minul muslim, seorang muslim itu mengimani bi rububiyatihi ta'ala, mengimani terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi orang yang beriman
seorang muslim yang berubah menjadi mukmin, ya, itu harus paham tentang sifat rububiyahnya Allah. Bahwasanya Allah itu maha mengatur. Bahwasanya Allah itu yang paling berhak untuk disembah. Ya. Harus paham makna la ilaha illallah. Wa maknahu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini adalah ilmu yang wajib kita kuasai. Sekali lagi, kalau tidak paham ilmu ini, jadinya tersesat. Jadi orang-orang yang sesat. Tapi memang kadang orang Islam itu salah kaprah ya. Salah kaprahnya kenapa? Karena tidak memahami skala prioritas. Tidak memahami mana yang primer, mana yang sekunder. Tidak memahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Secara ilmu sih paham ya, ini wajib, ini sunnah. Tapi prakteknya seringnya itu salah prioritas. Yang sunnah itu terlalu dipermasalahkan, sementara yang wajib seringnya diabaikan. Contohnya dalam hal fikih, orang seringnya itu mempermasalahkan ini tahlilan atau ora, kunut atau tidak, tapi tidak pernah mempermasalahkan orang yang meninggalkan sholat. Kalau ditanyakan, meninggalkan sholat sama mengamalkan amalan yang menurut kita bid'ah itu, kira-kira dosanya besar mana? Pahalanya, dosanya besar mana? Besar meninggalkan sholat atau besar tahlilan, yasinan? Besar meninggalkan sholat. Tapi orang-orang, para da'i kebanyakan ya, para ikhwan, saudara-saudara kita itu lebih suka mempermasalahkan orang-orang yang mengamalkan amalan tahlilan, yasinan atau yang lain sebagainya itu ya. Padahal itu masuk ranah akidah atau fikih? Fikih. Sementara yang masuk ranah akidah, meninggalkan sholat, itu tidak pernah menjadi perhatian kita. Kita lebih sibuk memusuhi orang yang menurut kita ahlul bid'ah wa dhalalah ya. Tapi tidak memperhatikan tetangga kita yang nggak pernah datang sholat, tidak pernah sholat, bahkan tidak pernah sholat Jumat, itu kita abaikan, tidak pernah kita perhatikan. Ya. Benar apa salah? Kebanyakan seperti itu. Ya. Boleh kita punya skala prioritas nih, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu harus paham. Kalau orang tidak paham tentang skala prioritas, ya ibarat orang misalnya nggak punya beras ya. Misalnya ibu-ibu di rumah nggak ada beras, tapi kok malah lebih mementingkan beli skincare. Kira-kira ibu-ibu tadi paham prioritas apa enggak? Enggak paham. Ya. Beras orang duwe malah lebih mentingke tuku skincare. Bapak-bapak paham skincare apa mboten? Mboten. Skincare ya apa? Pilok wajah ya. Ben wajahnya kinclong, glowing kalau bahasane. Lebih suka kelaparan daripada tidak glowing. Itu tadi sama. Lebih suka meributkan saudara kita yang tadi beda aliran fikih, beda madhab daripada orang atau saudara kita yang meninggalkan sholat ya. Padahal meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar ya, itu. Maka wajib bagi kita untuk tholabul ilmi. Supaya apa? Supaya tidak salah prioritas diantaranya ya. Kan di dalam Islam ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada apa mana? Haram.
Wa alla syarikallahu fi rububiyatihi li jami'il alamin, tidak ada yang bisa menandingi dalam hal rububiyahnya Allah li jami'il alamin, atas semua alam semesta ini enggak ada yang bisa menandingi rububiyahnya Allah. Jadi kalau orang Islam itu harus yakin bahwasanya Tuhan yang paling dia akui untuk berhak untuk disembah itu adalah Allah, karena meyakini bahwa Allah itu Al-Mudabbir, Maha memelihara, ya, menguasai alam semesta, satu-satunya Tuhan. Jadi kalau kita minta sama Allah tanpa ada perantara yang lain, tapi langsung kepada Allah, bukan lewat manusia atau kiai, langsung saja kita berdoa sama Allah. Meskipun kita minta tolong sama kiai untuk didoakan juga boleh, asal kiainya masih hidup, bukan kiai yang sudah ada di dalam kuburan. Kita ajak dialog, Mbah Yai tolong doakan saya, ya. Orang rajin banget ke daerah Jawa Timur itu mana, ziarah ke sana itu bukan dalam rangka ingin mendoakan yang ada dalam kuburan, kebanyakan minta barokahnya, ya, ngalap barokah tekan sana, ya, ke kuburan para wali. Boleh kita ziarah, boleh, asalkan tujuannya benar. Dulu di daerah saya itu pernah saya iseng tanya sama yang rajin ziarah, ya, ziarah sih tidak masalah. Tapi iseng-iseng saya tanya, Mbah, kenapa sih Mbah rajin banget ziarah ke sana? Oh, di sini juga banyak kuburan, kok rajin banget ke sana ke? Ya kan, ini dalam rangka ikhtiar sih. Ikhtiar apa tuh, Mbah? Ya ben nanti rezekine lancar. Jadi ziarah supaya rezekine lancar. Masuk akal enggak itu? Ziarah ke dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi supaya rezekine lancar. Rezekine itu apa? Sing sematur ngono ya. Ya. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala. Lahul aula. Orang yang bisa memahami tentang sifat rububiyah Allah, tidak berbuat syirik, tidak memberikan tandingan-tandingan kepada selain Allah. Jadi tidak membuat sekutu, ya, kepada Allah. Jadi yang dia sembah hanya kepada Allah saja. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kenapa kita ini bisa menyembah Allah? Kenapa kita tidak berbuat syirik? Kenapa kita tidak menjadi orang yang musyrik? Dalam kitab ini disebutkan lihidayatillahi ta'ala, karena kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tanpa hidayah dari Allah, belum tentu kita menjadi orang yang muwahhid. Bisa jadi kita menjadi orang yang musyrik. Itu adalah karena hidayah dari Allah. Maka hidayah itu mahal. Hidayah itu harusnya dicari-cari terus, minta petunjuk kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada kita. Kepahaman tentang ilmu ulumuddin, kepahaman kita tentang sifat-sifat Allah, salah satunya adalah sifat rububiyah Allah, itu karena hidayah dari Allah Ta'ala. Mendapatkan hidayah. Makanya hidayah itu termasuk nikmat yang paling besar, nikmatul hidayah. Kalau dalam setiap tausiah sering disebutkan wabillahi taufik wal hidayah, terus wassalamualaikum dan seterusnya. Taufik wal hidayah. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik itu apa? Bahasa sederhananya.
Napa Pak Amir? Taufik wal hidayah. Taufik, rahmat. Taufik. Ya Amir mendekati. Taufik itu kalau bahasa sederhananya jalan menuju hidayah. Jalan menuju hidayah, baru menuju. Nah, hidayah itu kepahaman kita terhadap ilmu din sehingga kita tergerak hati kita untuk mengamalkan ulumuddin, itu namanya hidayah. Taufik itu adalah jalan menuju hidayah. Jalan menuju hidayah itu apa saja? Salah satunya jalan menuju hidayah adalah majelis taklim seperti ini. Nah, ngaji seperti ini berarti kita masuk ke jalan. Kalau nek motoran dia mlebu nang jalan menuju hidayah. Bukan menuju yang lain. Bukan menuju alam barzah ya. Tapi hidayah dulu. Alam barzahnya nanti. Ya. Jadi jalan menuju hidayah. Di antaranya adalah thalabul ilmi semacam ini, atau dengan cara yang lain. Nonton pengajian nang YouTube, pengajian nang radio dan lain sebagainya. Itu jalan-jalan menuju hidayah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa duduk di sini untuk mendengarkan tausiah, untuk mengkaji Al-Qur'an. Banyak saudara kita, teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah. Coba kalau di Kedung Paruk ini kira-kira yang sudah mendapat hidayah untuk sholat 5 waktu saja, itu berapa orang? Bisa dihitung apa enggak? Kalau kita coba-coba ngitung satu RT yang belum dapat hidayah untuk sholat, ada berapa kira-kira? Akeh ya? Belum hidayah yang lain. Makanya hidayah itu mahal. Ya. Begitu orang itu mendapatkan hidayah, biasanya orang itu akan semangat untuk mengamalkan amalan-amalan Islam. Orang yang baru masuk Islam saja itu biasanya semangat banget untuk mengamalkan ajaran Islam. Ya. Orang-orang Barat itu kalau masuk Islam itu kan melalui perjalanan yang sangat panjang. Para ilmuwan, orang-orang kesohor itu ya, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah itu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Tadi pagi saya ngupload video orang yang bersyahadat umur 90 tahun, bapak umur 90 tahun baru bersyahadat, baru masuk Islam ya. Dan ternyata kalau kita sering melihat itu ya, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwasanya hidayah itu sangat mahal. Baru sudah umur 90 tahun baru mendapatkan hidayah Allah untuk masuk Islam. Sementara kita mendapatkan hidayah dari Allah sejak kapan? Mudah-mudahan sejak lahir kita sudah mendapat hidayah. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tugas kita selanjutnya apa? Tugas kita adalah merawat hidayah supaya kita bisa istiqomah. Yang berat itu yang istiqomah. Kenapa berat? Karena iman kita itu fluktuatif. Orang genah, kadang-kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pemahaman aliran Murji'ah beda lagi. Iman itu enggak naik, enggak turun. Sekali orang itu bersyahadat, sekali orang itu beriman, ya beriman terus, imannya enggak akan berkurang. Meskipun berbuat maksiat enggak akan berkurang. Itu aliran Murji'ah. Nah, Ahlussunnah tengah-tengah ya. Kalau Murji'ah meyakini perbuatan dosa itu tidak menurunkan iman. Pokoknya imannya tetap. Murji'ah kan dari kata roja, ya.
penuh harap. Kebalikannya Murji'ah itu apa? Kalau Murji'ah perbuatan dosa tidak mengurangi iman. Kebalikannya aliran Khawarij. Khawarij itu kalau berbuat dosa wis dianggap kafir. Waliane karo Murji'ah. Ya. Waliane karo Murji'ah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini pertengahan di antara keduanya. Kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah juga karena takdir dari Allah. Kita menjadi muslim termasuk takdir enggak? Takdir. Takdirnya baik ya. Tapi dalam hal masalah takdir ini pun juga terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan kalau salah pendapatnya jadi dolal, tersesat ya. Di satu sisi orang yang menganggap takdir ada segala-galanya, pokoknya semuanya adalah kehendak Allah, tidak ada campur tangan manusia. Ini pendapat golongan orang-orang yang memiliki fikrah Jabariyah ya. Pokoknya semuanya takdir. Aku jadi koyong ini takdir ya. Ini orang Jabariyah. Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya takdir, segala sesuatu terjadi karena perbuatan manusia, nggak ada campur tangan Tuhan, itu namanya Qadariyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di antara keduanya. Memang segala sesuatu adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, tapi kita diberikan pilihan. Nggak langsung pasrah semuanya takdir dari Allah, kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, itu kan namanya Jabariyah. Dulu ada seorang ulama debat dengan orang Jabariyah ya, ngeyel. Orang Jabariyah ngeyel. Ya udah, akhirnya ulama tadi memutuskan ngambil pisau. Sini tangannya, diambil tangannya, tiris. Lu kenapa saya mengiris tangan saya? Lah kan saya ngiris tanganmu juga takdir kan? Gak usah protes kalau gitu. Gitu. Jadi orang-orang Jabariyah itu ya, kalau ada misalnya ada maling ngomong saya jadi maling kan sudah takdir dari Allah. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Saya jadi bejut kan sudah ditakdirkan sama Allah. Itu berarti alirannya aliran Jabariyah. Nah terus ngomong kayak gitu langsung dijotos, tuang, aku menjotos kamu juga takdir dari Allah. Memang semuanya ada takdir, tapi bisa diupayakan, bisa diikhtiarkan. Kita punya pilihan, dan hasil akhir dari pilihan kita juga memang juga takdir dari Allah. Semuanya takdir ya. Umar bin Khattab pernah menyampaikan terkait dengan takdir ini, seperti aku berlari dari takdir satu ke takdir berikutnya. Lari dari sini ke sana pun juga termasuk hasilnya adalah takdir dari Allah. Tapi ada upaya lari ke sana, lari ke sini, dan semuanya adalah takdir dari Allah. Dan kita beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Tuhan yang paling berhak kita sembah hanya Allah semata, itu juga termasuk takdir. Ya. Kita ditakdirkan untuk mendapatkan hidayatullah, hidayah Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan terlalu pede. Mentang-mentang kita mendapatkan hidayah dari Allah, terus kita terlalu pede, seakan-akan kita yakin pasti masuk surga, nggak akan pernah mampir ke neraka, pasti nanti langsung masuk surga. Benar nggak kalau kita yakin pasti masuk surga? Benar nggak? Ya pasti masuk surga. Semua orang yang beriman pasti masuk surga. Tapi nanti nasibnya mau mampir dulu atau enggak? Orang Islam semuanya masuk surga, orang beriman semuanya masuk surga. Endingnya nanti masuk surga.
Tapi ada yang mampir ke neraka dulu. Mampirnya berapa tahun? Ya, 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Mampir di neraka 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Sedino di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Ada ustadz dulu yang menyimpulkan kalau umur kita 60 tahun itu sama dengan umur kita di akhirat 2,5 menit. 2,5 menit di akhirat itu sama dengan 60 tahun. Berarti ternyata sebentar banget. Hidup di dunia itu sangat sebentar. Kalau dibandingkan dengan di urutan kehidupan di akhirat itu ya, nggak ada apa-apanya. Kita juga merasa sebentar kan? Kayaknya baru kemarin, sekarang sudah nikah, sudah punya anak, nanti juga punya cucu gitu ya. Padahal masa kecilnya tuh masih ingat. Ketika kecil masih ingat, biyen nonton TV barengan satu RT satu TV kan ya. Masih ingat kan? Kayaknya baru kemarin saja. Ya. Kalau daerah saya waktu kecil ya belum ada listrik. Nonton TV harus ngecas aki. Ngecas pakai aki dulu. Listrik masuk desa itu tahun 93. Kalau di sini udah lama masuk ya. Zaman saya kecil tahun 93 baru ada listrik. Listrik masuk desa, programnya Pak Harto Mbien. Dan masa-masa kecil itu sampai sekarang masih ingat. Kayaknya belum lama, tapi kita sekarang sudah tua. Usianya cepat banget ya. Gitu. Dan memang dunia itu sebentar, nggak lama. Kemudian yang kedua, kenapa kita meyakini sifat rububiyahnya Allah? Yang pertama tadi karena hidayah dari Allah. Yang kedua, karena adanya dalil nakli wal akli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalil-dalil tadi ya. Kalau akli, secara akliyah, akal, logika. Yang pertama, dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, al itu li ta'rif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi rabbil alamin. Pokoknya Allah itu hanya punya pujian, tidak punya sifat tercela. Segala pujian lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi nek sholat itu sambil direnungi maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah tidak punya sifat tercela. Anane mung sifat terpuji. Segala pujian itu hanya milik Allah. Beda dengan kita manusia, ada sifat baik dan sifat buruk. Tapi Allah hanya memiliki sifat terpuji, itu Allah. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ya qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan, siapakah yang mengatur langit dan bumi? Katakan, yaitu Allah. Qulillah, katakan dialah Allah. Yang mengatur langit dan bumi itu adalah Allah. Yang mengatur bagaimana tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Pak Tani kan nggak bisa ngatur nanti padi akan tumbuh atau tidak. Yang menumbuhkan Allah. Pak Tani juga nggak tahu nanti cabai ini akan berwarna apa, akan selamat ataukah busuk nantinya cabainya. Yang mewarnai cabai siapa? Allah. Ya.
Jadi mengatur langit dan bumi, tidak hanya langit, termasuk juga bumi. Dan langit itu juga isinya macam-macam. Ya, kita tidak tahu, pengetahuan kita itu sangat terbatas tentang langit. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, yang mengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, atau di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika ada sekalian semuanya orang yang yakin. La ilaha illahu, tiada ilah selain Dia. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Jadi Allah itu yang nanti menghidupkan dan juga mematikan. Dan orang mau hidup mau mati itu tidak bisa diajukan atau kan diundur. Nek wis jatahe mati ya mati. Ya. Orang kecelakaan kalau belum jatahnya mati ya tetap hidup. Ya. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kematian atau kehidupan tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Yang berhak mematikan dan menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang wis niat bunuh diri, sudah niat banget bunuh diri ya, tapi nek durung takdiri mati ya urung mati. Ya. Wis niat bunuh diri ya. Durung takdiri mati ya enggak mati. Orang berangkat perang terdepan, kalau belum ditakdirkan bisa mati ya enggak akan mati. Seperti Khalid bin Walid ya, cita-citanya pengen mati di medan perang. Setiap peperangan dia ikuti. Bahkan ketika perang dia paling depan, pengen cepat mati syahid. Tapi orang mati. Dilalai matinya nang ndi? Di atas tempat tidur. Khalid bin Walid. Padahal ketika perang itu beliau pernah ketusuk pedang, pernah kena tombak, pernah kena panah, pernah sakit parah gara-gara kena panah, kena tombak gitu ya. Tapi karena Allah belum mentakdirkan dia meninggal, belum mentakdirkan dia mati di peperangan, ya nggak mati. Ya. Tapi yang namanya kematian, kehidupan dan kematian, kesehatan itu bisa diikhtiarkan. Ya, jangan lah nek rung takdiri mati orang mati. Aku ngerokok katanya akan merugikan kesehatan. Nek ora mati ora bakal mati nih. Ngayale gitu. Ada gitu. Jari sopo rokok membunuhmu. Ya. Takdir kan semuanya dari Allah. Pakai dalil. Nek urung waya mati ora bakal mati, ya. Berarti dia perokok yang beraliran Jabariyah. Gak sadar dia masuk aliran Jabariyah. Ya. Alah covid apa? Ora takdir mati ora mati. Kan ada yang ngomong kayak gitu. Apa jaga jarak, apa tutup pakai masker gitu ya. Nah, urung takdiri mati ora bakal mati. Secara tidak sadar orang seperti ini meniadakan ikhtiar. Orang yang meniadakan ikhtiar hanya pasrah sama takdir tok, itu masuk kategori orang Jabariyah. Jadi orang masuk aliran Jabariyah tapi tanpa sadar. Kelihatannya sih bagus ya, pasrah sama takdir. Tapi orang yang Ahlussunnah yang tulen itu bisa di antara Jabariyah sama Qadariyah. Ya. Sebaliknya kalau orang nanti kalau kamu nggak divaksin keserang virus langsung mati. Ya. Nanti kalau kamu nggak vaksin, nah, kalau dia mengunggulkan logika tentang itu, ya. Kalau nggak gini nanti kamu pasti gini. Ini nasibnya kebalikan dari Jabariyah. Ya. Apa tadi kebalikannya? Qadariyah. Nanti kalau kamu nggak ini nanti kena ini loh. Nanti cepat mati kena ini loh gitu ya.
Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan di antara keduanya. Ya berobat sih ya, tapi jangan mentang-mentang berobat terus nanti bebas dari segala penyakit, enggak. Karena Allah yang nanti menentukan mau sehat atau nanti mau tamat. Mau sehat atau tamat itu terserah Allah. Ya, ini orang yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kebalikannya, lah rasa dibati, nek takdir mati orang bakal mati. Nah, ini orang Jabariyah. Tahu bedanya nggih? Bedanya antara Jabariyah, Qadariyah sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Masalahnya kemarin ketika terjadi Covid itu muncul dua aliran itu. Aliran Jabariyah sama Qadariyah. Sing siji fanatik dengan obat, fanatik dengan vaksin. Sing siji alah vaksin apa? Belum takdirnya orang belum mati, enggak bakal mati gitu. Ahlussunnah wal Jamaah ya pertengahan. Ya. Rasa fanatik salah di sini lah. Pengen sehat ya tidak harus dengan itu, bisa dengan herbal, bisa dengan cara yang lain. Ya. Tapi jangan pasrah bongkoan tanpa ikhtiar, tanpa pengobatan. Pengen sehat juga harus berobat dulu. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu harus didahului ikhtiar dulu. Ya. Dulu ada sahabat Nabi yang datang ke masjid bawa onta ya. Datang ke masjid ontanya nggak diikat. Alasannya apa? Saya tawakal kepada Allah. Nek ora takdiri dicolong wong nggak bakal hilang ontane. Nek takdiri tetap di sini dia nggak bakal lari tanpa diikat. Itu malah disalahkan. Ya ikat dulu baru tawakal. Ya. Jangan burung apa-apa wis tawakal dhisik. Usaha dulu. Gitu. Berobat dulu baru tawakal kepada Allah. Ya. Kalau ternyata nggak terobati dan akhirnya meninggal ya udah. Minimal kita sudah ikhtiar, gitu ya. Jadi hati-hati tentang masalah akidah ini sangat rentan untuk terjadi penyelewengan akidah ya kalau kita tidak benar-benar memahami ini. Ya. Harus betul-betul belajar tentang akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan tersesat ya, tersesat kanan kiri tapi harus lurus di tengah-tengah ya. Bainahuma. Kan jam berapa? 3 menit lagi. Jadi dalilnya masih panjang. Baru berapa dalil? Kemudian doanya Ibrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ada satu doa yang diamalkan oleh Ibrahim ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana wahai Rabb kami dzalamna kami mendolimi diri kami anfusana di diri kami. Wa ilam taghfir lana dan jika engkau tidak mengampuni lana pada kami, tidak mengampuni dosa kami maksudnya, wa tarhamna dan tidak merahmati kami, lanakunanna sungguh kami akan menjadi minal khosirin orang-orang yang merugi. Jadi minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita dan merahmati kita. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, kalau Allah tidak merahmati kita, lanakunana sungguh kami termasuk orang yang khosir, merugi. Jadi kita menjadi baik, kita menjadi orang yang soleh itu juga karena Allah. Karena Allah memberikan rahmat pada kita, karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu kita mohon ampun kepada Allah, minta hidayah kepada Allah setiap hari. Jangan sampai kita sekarang menjadi orang yang soleh, terus akhir hidup kita menjadi orang yang toleh. Ya, kebalikannya. Ya.
Kita semuanya bercita-cita nanti di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah, bukan orang yang su'ul khotimah. Menjadi orang yang mati syahid, bukan orang yang mati sangit. Ya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.